Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul kembali, kita bisa memulai aktivitas PJJ ini. Mudah-mudahan tentunya dalam keadaan kita semangat mengawali waktu untuk belajar kembali. Sholawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, gimana rekan-rekan santri kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya sedang berada di alam terbuka ya, menikmati tadabbur alam ya. Mudah-mudahan ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, dan tentunya kita harus menikmati dan harus kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita ya, mempunyai suatu target, tujuan atau capaian, tentunya kita akan mengatasi permasalahan di dalamnya ketika ada perjalanan harus lika-liku dalam kehidupannya ya. Sama hanya dalam kehidupan ya, kita ingin naik gunung. Nah, ini saya sedang naik gunung ya. Tentunya banyak rintangan, halangan, ada tanjakan, ada turunan, tapi itu harus dilalui. Dan ketika sudah sampai tujuan, alhamdulillah ternyata bisa menikmati alam sekitar. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang AA sampaikan ya, bila mana kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa trik, ada beberapa kiat yang harus kita lakukan, yaitu dalam bentuk konsep 5A. Wah ya, adik-adik mungkin sudah tahu ya konsep 5A ini apa saja. 5A itu yang pertama, ketika kita ingin dekat dengan Allah ya, maka kita harus tekad yang kuat ya. Maksudnya apa ya? Tekad yang kuat harus dibarengi dengan niat segala apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersandar kepada siapapun, tidak boleh kita ingin dapat penilaian orang lain, tapi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Perbanyak tobat. Nah ini ya rekan-rekan semua, tentunya kita apalagi manusia, al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah ya. Makanya dari kesalahan itu kita harus perbaiki, yaitu dengan tobat. Mudah-mudahan tentunya dengan kita berbanyak tobat, itu adalah menjadi jalan kemudahan atas apa yang kita lakukan. Kita ingin belajar, Allah akan mudahkan kalau kita tobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa kita salah kalau memang ada kesalahan yang kita lakukan. Dan tentunya setiap hari pasti ada saja maksiat, kesalahan yang kita lakukan, yang itu harus kita tobati ya. Itu yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah tekad yang kuat, yang kedua adalah perbanyak tobat, yang ketiga adalah jauhi maksiat. Nah, maksiat ini adalah bisa menjadi penghalang belajar kita, bisa menjadi penghalang atas apa yang tadinya mudah jadi susah. Yang belajar itu harusnya mudah, tapi akan sulit kalau kita banyak kesalahan, banyak bermaksiat. Makanya mari sama-sama kita jauhi maksiat apapun. Organ tubuh kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan sebaliknya, mata kita, tangan kita, telinga kita, hidung kita, pokoknya organ tubuh kita harus dilakukan, harus digunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Dan insya Allah
Allah akan ridho, dan itulah jalan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat apa, rekan-rekan santri semuanya, adalah perkuat taat. Nah ini ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi salah satu tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perkuat taat kita kepada Allah, perkuat ibadah kita, insya Allah kita akan dekat kepada Allah. Yang apa yang menjadi cita-cita kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, rekan-rekan semua, ya itu ya 4 kiat bagaimana kita dekat dengan Allah. Yang terakhir adalah tebarkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi tidak hanya tentunya kita terus saja ibadah, ya. Ini kan kalau ibadah mungkin di masjid, ya, ataupun di musola, tapi kita menikmati alam sekitar, ini adalah ibadah, ya. Asal apa? Asal kita niatkan itu untuk fisik kita sehat, tentunya kita bisa beribadah. Dan ketika kita beribadah, ketika kita sehat, tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, kita bisa tebarkan manfaat kepada orang lain. Ilmu yang kita punya, kita sebarkan. Dan tentunya itu mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi amal soleh bagi kita semua. Sebagaimana idamatal insan in koto'a amaluh illa bisalasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis, ya, segala sesuatu tentunya akan terputus, ya, kecuali tadi sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Dan tadi yang kedua, tentunya mudah-mudahan salah satu kita menebar manfaat adalah kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita memberikan hikmah apa yang kita lakukan hari ini kepada orang lain. Mudah-mudahan rekan-rekan semua kita bisa mengarungi, ya, kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan tentunya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para santri semua, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan terinspirasi, dan mudah-mudahan termotivasi para santri semua untuk bisa melaksanakan konsep 5A ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.